sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Khulafaur Rasyidin keempat, berwasiat dengan 5 perkara. Pertama, janganlah seorang hamba berharap melainkan hanya kepada Allah. Berharaplah hanya kepada Allah yang memiliki perbendaharaan langit dan bumi, yang mengatur seluruh makhluknya, dan tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan izinnya. Kedua, hendaknya seseorang takut kepada dosa-dosanya. Dosalah yang banyak menyebabkan musibah dan kerugian. Para salaf sangat memahami akan hal ini. Bahkan Khalifah Umar bin Abdul Aziz menyatakan, sesungguhnya takwa adalah sebaik-baik senjata, tipu daya andalan melawan musuh, dan kekuatan yang paling dahsyat. Janganlah berhati-hati dari musuh lebih besar ketimbang menjaga diri dari maksiat kepada Allah. Karena kita melawan musuh dan menang atas mereka disebabkan perbuatan maksiat mereka, bukan berkat kekuatan kita. Sebab jumlah pasukan dan persenjataan kita jauh lebih sedikit dari mereka. Ketiga, janganlah seseorang malu berkata, "Aku tidak tahu," ketika ditanya suatu perkara yang mana dia tidak mengetahui ilmunya. Inilah sikap para malaikat ketika diminta menyebutkan nama-nama yang Allah ajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam. Imam Malik rahimahullah menegaskan, hendaknya seorang alim membiasakan apabila tidak memahami suatu perkara untuk berkata, "Saya tidak mengetahui ilmunya." Dengan begitu, mudah-mudahan Allah menyiapkan kebaikan untuknya. Sehingga murid beliau yang bernama Ibnu Wahab bersaksi, seandainya kami menulis jawaban Imam Malik, "Aku tidak tahu," niscaya akan menghabiskan 1 buku. Aku tidak tahu justru meninggikan wibawa dan derajat Imam Malik di tengah-tengah umat. Keempat, janganlah seseorang malu untuk belajar jika tidak tahu ilmunya. Seringkali rasa malu menghalangi orang dari belajar, entah takut salah, atau enggan duduk dengan orang yang lebih muda darinya, atau lebih rendah status sosialnya. Dengarlah wasiat Khalifah Umar bin Khattab. Belajarlah kalian sebelum menjadi pemimpin. Lantas Imam Bukhari menambahkan, dan setelah diangkat menjadi pemimpin, karena para sahabat Nabi rata-rata belajar di usia tua. Lihatlah cucu Rasulullah, Ali Zainal Abidin radhiyallahu anhu. Statusnya tidak menghalanginya mendatangi majelis-majelis ilmu. Bahkan duduk di majelisnya Zaid bin Aslam, seorang budak yang menjadi ulama besar. Lantas beliau berkata, hendaknya seseorang duduk di majelis orang yang memberinya manfaat pada agamanya. Kelima, sesungguhnya kedudukan sabar dalam iman bagaikan kepala pada jasad. Tidak berguna jasad yang tak berkepala. Di tengah ujian dan musibah yang datang silih berganti, sabar adalah perisai seorang mukmin dan lentera dalam meniti jalan. Betapa pentingnya ibadah sabar, hingga Al-Quran menyebutnya berulang-ulang sebanyak 90 kali. Ketika semua jalan tertutup, pilihan sabar bukanlah tanda kelemahan, akan tetapi sabar adalah wasiat Allah dan Rasul-Nya, tanda benteng diri masih berdiri kokoh, yang dengan izinnya jalan keluar terbuka dan kemenangan pun tiba.